Ada lagi tarikat Samaniyah. Dari mana? Syekh Zaman di Madinah. Syekh Muhammad Abdul Ghani Saman. Mana muridnya? Banjarmasin, yang ngarang kitab Sabilal Muhtadin. Datuk yang ketujuh Guru Ijai, namanya Syekh Muhammad Arzad Al-Banjari. Itu deh, pecah terus ke bawah. Dari orang-orang Banjar tu banyak silsilah tarikatnya Samaniyah. Mereka benar juga sampai nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh tarikat yang mu'tabarah, guru-gurunya orang marifat kepada Allah, maka silsilah sampai kepada Nabi, maka ini namanya tarikat mu'tabarah. Jangan hanya ngambil dari guru-guru yang mengaku murid guru, tapi belum ada kualitas sebagai mursyid. Hati-hati, salah jalan kita. Saya ni bapak ibu jamaah sekalian, udah banyak orang anggap saya ni mursyid, minta ijazah dari saya. Saya dipatihakannya. وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة رسول رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Hidayatus Salikin. Ya, masih menyambung mengenai sanad ya, sanad atau silsilah. Ya, kemarin disebutkan bahwasanya ya, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Surah Al-Isra ayat 71. Allah menyatakan ya, suatu hari nanti kami panggil tiap-tiap umat itu mengikuti imamnya, pemimpinnya. Jadi pemimpin ini ya imam. Ya, imam itu ya seperti di masjid. Ada imam, ada makmum kan gitu. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada rakyat kan gitu. Jadi sini disebutkannya bahwasanya pemimpin ya, ada pemimpin tentu ada anak buah yang dipimpin. Setiap imam ada makmum, setiap guru pasti ada murid, setiap anak tentu ada ibu bapaknya dan seterusnya. Begitu ada dia. Ya, nah dia di sini turunan juga begitu, keturunan Radin. Jangan ngaku-ngaku, tak boleh. Marah orang keraton tu. Ya.
Cuma sebutan dia itu berdarah biru, padahal darahnya merah. Ya, tapi tak boleh kita akui saya orang keraton, keturunan Raden, tak boleh. Seperti di sini, Syarif dan Syarifah, tak boleh. Kita ngaku tak boleh. Apalagi Sambas, ngaku Urai, tak boleh. Ya, masing-masing boleh tentukan. Ya, ini tak dipinta nih, memang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dia ngabang sanggau tu pakai gusti kan, nah, itu tak bisa dia akui. Itu masing-masing sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian juga Habib. Habib itu Allah tentukan. Sayyid juga begitu. Sama Habib Sayyid itu. Nah, semuanya itu tidak ada dalam hadis dan Al-Quran, tapi diakui kenyataannya seperti itu. Nah, tarekat juga begitu. Ya, dalam tarekat itu jelas. Tarekat itu menerangkan turun-temurunnya tarikh-tarikhnya itu syekh tarekat itu. Umpamanya seseorang disebut ahli waris harus benar-benar muasalnya dari mana. Ya, ada orang meninggal, tentu ada pewarisnya. Pewarisnya betul-betul keturunan dari yang bersangkutan. Tak boleh diberikan kepada yang lain. Nah, begitulah dia. Ya, bahwasanya keturunan dia sebagai pewaris. Nah, di sini tarekat yang disebut mu'tabarah, yang diakui seluruh dunia. Ya, ada silsilahnya itu. Harus ada silsilah. Nah, jelas asal muasalnya yang mengalir sampai sekarang, guru-guru, murid sampai sekarang harus jelas. Kalau tak jelas, berarti tarekatnya dipermasalahkan. Jelasnya apa? Diambil dari guru yang arif billah. Guru itu sudah kenal kepada Allah. Nah, kita alhamdulillah kita sudah dapat guru pengganti guru kita sebelumnya yang sudah kenal kepada Allah, yaitu Syekh Muhammad Ali Hanafiah Akbar. Beliau sudah dapat dari gurunya arif billah kamil mukammil lagi, yaitu Syekh Ahmad Syarifah Tajul Arifin. Beliau tampil dari gurunya termasuk orang tuanya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Beliau ini ngambil dari gurunya Syekh Talha Resabu Cirebon, orang Cirebon. Ini juga ngambil dari gurunya Syekh Ahmad Khatib sampai terus sampai Abdul Qadir Jalani, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu. Ini namanya keturunan dalam tarekat. Jelas bapak rohaninya. Jadi berguru begini, makanya orang dulu berkah. Banyak makam-makam wali itu. Pontianak di mana ya? Sulawesi ada, Jawa banyak, Sumatera banyak para wali. Udah saya buka kisah-kisahnya. Ternyata kebanyakan orang yang bersilsilah pengamal tarekat. Ya, pengamal tarekat. Ya. Nah, jadi mohon maaf ini, Pontianak juga begitu. Kuburan-kuburan para aulia itu semuanya adalah orang-orang pengamal zikir. Tidak ada bisa dekat dengan Allah kalau tanpa zikir. Namun zikir umum beda dengan zikir tarekat. Zikir umum boleh kita ambil dari guru kebanyakan, ustaz kebanyakan, boleh ngambil dari buku, silakan. Tapi tarekat harus ngambil dari syekh, guru yang sudah makrifat kepada Allah. Ya, kalau tak ngambil dari guru yang makrifat, namanya amalannya mentah, belum masak. Ambil bibit dari yang udah masak. Pisang tu yang nyaman, yang masak kayak mentah. Nah, silakan ngambil yang mentah, pahit, bergetah gitu. Tapi kalau ngambil pisang yang masak, masya Allah, enak dimakan. Begitulah amalan ini. Kalau kita ambil dari guru yang sudah mengenal kepada Allah, kita amalkan, pasti enak di hati kita. Ya, pasti ada rasa iman bertambah, kemanisan ibadah nanti akan kita dapatkan. Yang penting istiqamah itu yang penting. Ya, kalau tak istiqamah tak dapat. Nah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ini hadis saya sampaikan, al ulama warathatul anbiya. Ulama yang mana?
ikut Al-Quran, bukan ulama. Majlis ulama lain. Majlis ulama itu untuk fatwa. Ulama di sini pewaris Nabi ini yang dikatakan Al-Quran, inna yasyallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah yaitu ini. Jadi ulama yang takut sama Allah yang kita ikut nih, yang dia udah kenal kepada Allah. Beda, tak sama ulama kebanyakan. Nah, ini yang dikatakan Nabi, al-ulama warasatul anbiya, yang takut kepada Allah. Ambil bibit dari dia, pasti bagus bibitnya. Nah, maka adapun ulama itu adalah pewaris para nabi. Ahli waris itu tentu ada silsilahnya atau keturunannya. Sebagaimana orang menerima waris, jelas dia anak daripada yang meninggal tadi. Nah, tarikat juga begitu. Ya, tarikat juga begitu. Awas jelas silsilah keturunan rohaninya. Karena tidak tiba-tiba pandai. Ingat ya, dalam tarikat orang tidak bisa tiba-tiba langsung pandai kenal kepada Allah. Tentu harus ada gurunya. Man laysa lahu syekh fa syekhu syaitan. Siapa yang bertarekah tanpa seorang guru, maka gurunya syaitan. Maka jangan heran banyak salah jalan. Kenapa? Tak ada guru. Ada pengamal tarekat Pak Ustaz di sana, di mana? Di sana lah pokoknya. Ngapa pula tak perlu salat? Nah, dia tak ada guru, gurunya syaitan. Kerana syaitan tu suka jangan kau salat, capek. Jangan kau berzikir, buang-buang waktu. Jangan kau bersedekah, buang harta. Macam-macam syaitan ngomong. Nah, jelas sudah. Ini kita tahu. Apa kata guru bilang? Ingat, guru tu menuntun kita. Kalau kita salah, dia betulkan. Itu guru kelebihannya. Nah, guru ada lagi gurunya. Terus guru kita punya guru, sama juga guru sebelumnya. Guru itu ada dekat sama Allah. Gurunya ada gurunya lagi, ada sama juga dengan guru sebelumnya. Yang jelas ini guru-guru kualitasnya kualitas tinggi. Kenapa kualitas tinggi? Ini orang-orang pilihan yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dan dia dapatkan hasilnya. Nah, kita gimana? Kita kepengen juga ada hasil ibadah kita. Kita ikut guru macam ini. Ya, nanti saya tambahkan jelaskan lagi ini. Nah, ada orang yang tak menerima silsilah ini, silakan, tak masalah. Kenapa kita pakai? Kerana otentik dari Nabi, ada hadisnya. Bahwasanya kita harus menerima warisan dari guru-guru kita. Kalau tidak, dah jadi amalan kita. Ya, nah semoga Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, ini yang sudah kita ambil ini jelas sudah guru kita ini. Ya. Jadi jangan ambil lagi amalan yang tak jelas. Oh, tarikat lain betul Pak Ustaz? Ya, kalau jelas gurunya pun sama dengan kita. Ada tarikat di sana Pak Ustaz, tapi jelas gurunya? Boleh. Yang penting gurunya otentik, orang-orang yang benar, yang sudah kenal kepada Allah, silakan. Semua tarikat mu'tabarah boleh. Tarikat Qadiriyah mu'tabarah, Naqsyabandiyah mu'tabarah. Kita digabung nih, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Ada lagi tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, pecah lagi itu mah. Benar mu'tabarah juga. Ada lagi Naqsyabandiyah Mazhariyah, ada lagi Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, ada. Tapi semuanya benar. Kemudian apa lagi? Ada tarikat Syautariyah. Nah, tarikat Syautariyah ini diambil oleh orang Indonesia yang di Aceh, Abdul Rauf Singkil. Orang Singkil disebut Abdul Rauf Singkili. Nah, muridnya mana? Pernah ziarah ini ke Pamijahan. Ini yang biasa dulu kami ziarah ke Pamijahan tu. Syekh Abdul Muhyi. Ternyata guru dia Abdul Rauf Singkil. Itu ziarah tu. Kemudian siapa lagi? Di Pariaman, di Ulakan, itu namanya Syekh Burhanuddin Ulakan, Pariaman. Dia pun juga murid Abdul Rauf Singkil. Tuh tarikatnya tu, Abdul Rauf Singkil. Tarikat nama tarikat Satariyah. Ada lagi tarikat Samaniyah. Dari mana? Syekh Zaman di Madinah. Syekh Muhammad Abdul Ghani Saman. Mana muridnya? Banjarmasin, yang ngarang kitab Sabilal Muhtadin
datuk yang ketujuh Guru Ijai, namanya Syekh Muhammad Arzad Al-Banjari. Itu deh, pecah terus ke bawah. Dari orang Banjar tu banyak silsilah tarikatnya samanya. Mereka benar juga sampai nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh tarikat yang mu'tabarah, guru-gurunya orang marifat kepada Allah, maka silsilah sampai kepada Nabi, maka ini namanya tarikat mu'tabarah. Jangan hanya ngambil dari guru-guru yang mengaku murid guru, tapi belum ada kualitas sebagai mursyid. Jadi salah jalan kita. Saya ni bapak ibu jamaah sekalian, udah banyak orang anggap saya ni mursyid, minta ijazah dari saya. Saya dipatihahkannya. Saya bilang jangan, saya kualitas saya ini masih murid, belum syekh. Wakil talqin ini cuma diberi mandat menalkinkan. Tahu menalkinkan? Diberi mandat menalkinkan, tapi kita ini sebagai pelaksana, hakikatnya mursyid itulah yang menalkin rohani dia. Jadi kita ini pesuruh, tahu pesuruh. Yang disuruh ikutlah. Kita tak punya wewenang. Wewenang menalkin mursyid. Jangan masukkan saya dalam Al-Fatihah, tak boleh. Ya, ni kadang-kadang pandai-pandai ni bang, tak boleh. Ni tarikat ada aturan. Jangan tengok hidung mancung, rambut dah putih, sekadar mursyid pula. Belum. Saya masih berjalan. Belum sampai saya ni. Ya, pada sampai pun saya tak boleh tahu kah? Mana boleh boleh tahu. Kita sedang berjalan. Tarikat tu namanya jalan metode sistem untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, wakil talqin jangan dimasukkan dalam Al-Fatihah. Tawassul tak boleh. Tawassul hanya dimasukkan kepada mursyid. Sekarang guru kita Syekh Muhammad Ali Hanafiah Akbar, sampai situ pula dia Fatihahnya. Ini wakil talqin banyak, 3 orang sini ni, saya, Ustaz Yusuf, Ustaz Hamzah. Jangan masukkan ya. Kalau saya dimasukkan, nanti Ustaz Yusuf nanya, aku tak masuk lagi. Hamzah nanti nanya, aku tak masuk. Tak boleh ya. Jangan mandai-mandai ini. Tolong, ini punya adab. Siapa tak punya adab, gagal perjalanannya. Tak ada adab sama guru, tak ada adab dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada adab dengan Nabi Muhammad, maka kita tidak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tarikat penuh dengan adab. Nah, mudah-mudahan dengan adab itu kita dimudahkan Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saja yang saya sampaikan. Saya potong ni ya, saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah tutup majlis.